Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Febrian dengan NIM 100213819 24081. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang interaksi obat pada anak di mata kuliah farmakologi. Dan adapun yang pertama saya akan jelaskan adalah pendahuluan. Salah satu masalah yang ditimbulkan dalam pola peresepan pasien yang dapat mempengaruhi outcome klinis pasien adalah interaksi obat. Interaksi obat merupakan interaksi yang dapat terjadi apabila efek obat diubah oleh obat lain, makanan, atau minuman. Dampak yang mungkin terjadi jika terdapat potensi interaksi obat antara lain adalah penurunan efek terapi, peningkatan toksisitas, atau efek farmakologis yang tidak diharapkan. Berdasarkan level signifikan klinis, interaksi obat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu mayor, moderate, dan minor. Interaksi obat pasien pediatri sifatnya unpredictable, tidak seperti pada pasien dewasa. Potensi interaksi obat ini perlu diperhatikan karena belum sempurnanya fungsi sistem organ pada pediatri. Salah satu interaksi moderate yang terjadi yaitu penggunaan albuterol dan pseudoephedrine dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Interaksi moderate cukup signifikan secara klinis, biasanya menghindari kombinasi obat yang diminum secara bersamaan dan menggunakannya hanya dalam keadaan khusus. Hal ini penting untuk diperhatikan karena anak-anak memiliki keadaan yang khusus baik secara anatomi dan fisiologi, terutama karena masih berkembangnya organ-organ tubuh yang mengakibatkan perbedaan dalam hal absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Pemberian resep pada anak harus melalui beberapa pertimbangan sesuai dengan kondisi anak, antara lain sejarah penyakit, alergi, dan sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi pemberian dosis obat yang diperlukan pada pasien anak tersebut. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan obat pada pasien anak. Penerapan pharmaceutical care oleh seorang apoteker penting untuk mencegah dan mengatasi terjadinya interaksi obat, baik aktual maupun potensial, dengan cara memonitoring kejadian interaksi obat sehingga dengan cepat dapat terdeteksi dan diambil tindakan yang sesuai. Misalnya menyesuaikan dosis, saat mengonsumsi obat diberi jarak antara obat yang satu dengan obat yang lainnya, atau membuat alternatif mengganti salah satu obat yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi mayor dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang bersangkutan, sehingga pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien dapat tercapai dengan baik. Lalu yang terakhir ada tingkat keparahan yang dapat terjadi. Tingkat keparahan interaksi obat dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada interaksi mayor yang merupakan interaksi yang sangat mempengaruhi keadaan klinis secara signifikan sehingga harus dihindari kombinasi obat karena terlalu beresiko lebih besar daripada adanya manfaat. Lalu yang kedua ada interaksi moderate yang merupakan interaksi yang mempengaruhi keadaan klinis cukup signifikan. Kombinasi obat lebih baik dihindari kecuali dalam keadaan khusus. Lalu yang terakhir ada interaksi minor, merupakan interaksi dengan resiko minimal sehingga dapat dipertimbangkan sebagai obat alternatif dengan tetap melakukan pemantauan terhadap potensi resiko yang mungkin terjadi. Baiklah, sekian materi tentang interaksi obat terhadap anak yang dapat saya jelaskan. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.